Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Indo Portal. Allah Subhanahu wa taala telah membekali manusia dengan akal dan pikirannya semenjak ia dilahirkan ke atas bumi ini. Kalau manusia menggunakan akalnya dan mengembangkan akalnya, maka dia akan mendapatkan perbedaan mana yang baik dan mana yang buruk, antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, antara perbuatan yang benar dengan perbuatan yang salah, antara yang dusta, apa yang ia lakukan dan apa ia ucapkan. Bahkan manusia juga dapat mengkaji sebab dan akibat dari suatu kejadian atau suatu peristiwa. Dengan akal ini, manusia dapat menyatakan apa yang benar sebagai suatu kebenaran atau yang salah sebagai suatu kesalahan, menyatakan yang baik sebagai suatu kebaikan atau yang buruk sebagai suatu keburukan, dan seterusnya. Karena itu, apabila manusia berhadapan dengan suatu masalah, maka ia akan dapat memberikan penilaian dan menentukan sikap serta tindakannya terhadap masalah yang ia alami itu sendiri. Dengan demikian, karena akal ini, manusia mempunyai kebebasan berkehendak dan manusia mempunyai kebebasan berhak dan memilih suatu masalah, apakah ia akan menyatakan benar atau ia menyatakan salah terhadap apa yang ia kerjakan. Maka dari itu, manusia tentunya secara sukarela hendak mengarahkan kekuatannya sesuai dengan pilihan jiwanya, apakah itu perlu atau tidak. Maka ia akan melakukan perbuatan yang baik menurut akalnya, maka ia akan melakukannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya memberikan petunjuk kepada manusia itu dua jalan, imma syakira, ada di antara mereka yang bersyukur, ada yang bersyukur, tetapi ada juga yang tidak mau bersyukur. Sahabat Indo Portal, Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas menyatakan sudah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita apa yang menjurus ke arah yang benar, maka kita lakukanlah. Apa yang menjurus ke arah kesalahan, maka kita hindarilah. Manusia diberikan hak untuk memilih yang salah. Kepada manusia juga diberikan jalan dan akal pikiran untuk menempuh jalan yang benar. Maka berarti jika ia menempuh jalan yang benar, ia mengikuti dan mensyukuri kenikmatan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Akan tetapi kalau ia menempuh jalan yang salah atau jalan yang buruk, maka berarti ia telah menutupi kenikmatan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sendiri. Sahabat pendengar Indo Portal dimanapun berada, maka manusia diberikan akal agar dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, dan memberi kepada manusia hidayah. Dan pantas manusia itu akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya nanti. Kemudian manusia juga akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatannya di atas dunia. Berbeda halnya dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti hewan, maka ia tidak akan dimintai Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban karena ia adalah makhluk yang tidak dikaruniai akal dan pikiran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya secara bermain-main. Sahabat Indoportal, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, lalu diajak mengadakan suatu perjanjian untuk mematuhi segala aturan agar hidup manusia itu menjadi bahagia dengan segala fase kehidupannya. Manusia menjadi bahagia apa yang akan ia lalui. Manusia juga diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk persiapan di akhirat. Kemudian manusia juga diutus Allah Subhanahu wa taala ke atas bumi ini untuk memenuhi janjinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberikan waktu, tentu ada batas waktu yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, lalu ia akan dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan dikirim kembali ke dunia ini hanya untuk sementara, untuk memenuhi janji kita dengan Allah. Kemudian sesungguhnya juga kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Indoportal, Allah akan memintai pertanggungjawaban setiap manusia perihal dirinya, didikan yang diberikan kepadanya, usaha memperbaikinya, upaya yang telah meluruskannya, suatu hidayah yang diberikan kepadanya hingga ia dapat mencapai kesempurnaan yang telah ditentukan kepadanya. Untuk mempertanggungjawabkan semuanya, manusia akan diberikan Allah Subhanahu wa taala suatu tempat di dalam akhirat nanti, tempat ia kembali. Apa yang sudah ia lakukan dimintai pertanggungjawaban dan dimintai saksi-saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, anggota tubuhnya manusia itu akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aydiyahum wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari nanti menjadi saksilah atas mereka lidah mereka, tangan mereka dan kaki mereka tentang segala apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian juga bumi beserta isinya akan menjawab apa yang telah ia kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qara Rasulullah yawma idzin tuhaddisu akhbaraha faqala atadruna ma akhbaraha qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila 'ala zahriha an taqula 'amila kadza wa kadza yawma kadza wa kadza qala fa hadhihi akhbaruha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari membacakan kepada sahabatnya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menceritakan kepadanya kabar. Lalu Nabi bertanya, tahukah kamu apa itu pengkabaran? Para sahabat tentu saja menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu tentang hal itu. Maka sabda Nabi, sesungguhnya pengkabaran itu ialah bahwa bumi akan menjadi saksi atas setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tentang apa yang pernah dikerjakan di atas bumi ini. Dan bumi akan berkata, si anu ini telah mengerjakan pada hari ini akan perbuatan ini. Lalu Nabi bersabda lagi, maka inilah arti dari pengkhabaran itu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dan selain keduanya. Kemudian pertanggungjawaban yang ketiga, akan dibukai lagi buku catatan dari malaikat raqib dan atid. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura
Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan setiap manusia akan kami gantungkan segala perbuatannya, dan di kuduknya ia dikeluarkan bagi manusia pada hari kiamat dalam bentuk buku yang sudah berkembang di hadapannya. Bacalah kitabmu itu, cukuplah pada hari kiamat engkau menghitung sendiri segala apa yang telah pernah engkau kerjakan selama di dunia. Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidaklah bermanfaat pertolongan kecuali yang telah diberi izin oleh Allah dan ia ridai perkataannya. Surah Toha.